akan review kompetisi 3. Ada 4 pertanyaan yang diajukan yang akan saya review nantinya. Pertama adalah apakah itu knowledge worker? Berilah contohnya. Lalu apa yang disebut dengan competitive advantage? Dan selanjutnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebuah perusahaan itu sangat-sangat mengedepankan competitive advantage-nya. Serta yang terakhir, apa saja strategic planning dari competitive advantage. Dapat kita lihat reviewnya setelah ini. Saksikan. Beranjak ke nomor pertama, apa itu knowledge worker, dan berilah contohnya. Knowledge worker ini adalah pekerjaan yang orang-orangnya di dalamnya ini bekerja dalam lingkup yaitu terkait dengan informasi atau orang-orang yang menghasilkan dan menggunakan pengetahuan dalam pekerjaannya. Bisa dibilang banyak mereka yang menggunakan IT atau pengetahuan umum itu sebagai knowledge worker. Namun kebanyakan orang masih menganggap sempit ya, mungkin masih menyalahartikan bahwa knowledge worker ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang IT seperti programmer atau mungkin sistem analis dan sebagainya. Namun sebenarnya ada beberapa pekerjaan selain kedua yang disebutkan tadi yang tidak berhubungan dengan IT namun bisa disebut dengan knowledge worker. Dapat kita lihat semisal guru, dosen, ilmuwan, sampai dengan pengacara pun dapat dibilang sebagai knowledge worker. Mereka mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan dan menyampaikan berbagai macam informasi. Itulah yang disebut dengan knowledge worker. Yang beranjak ke nomor kedua, apa itu competitive advantage? Competitive advantage adalah sebuah keuntungan jangka panjang bagi sebuah perusahaan, di mana competitive advantage ini adalah sebuah hal penting untuk perusahaan tersebut bersaing dengan perusahaan lainnya. Jadi dapat kita bilang bahwa sebuah perusahaan adalah harus memiliki competitive advantage agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Ya, kembali. Kali ini kita akan lihat nomor 3. Ada 4 faktor yang melatar belakangi sebuah perusahaan untuk memajukan competitive advantage-nya sendiri. Pertama adalah rivalitas dengan para pesaingnya sendiri. Dalam contohnya, misal Samsung, dia mengeluarkan sebuah produk HP Android agar dapat bersaing dengan kompetitor atau rivalnya sendiri yang berada di negara sendiri, misal LG. Kita lihat bahwa produknya itu memiliki harga dan fitur yang sama, sehingga karena competitive advantage Samsung bisa meraih hati konsumen sehingga lebih memilih produknya. Lalu juga ada ancaman dari pendatang baru. Kita lihat kalau untuk mobile phone di Indonesia, banyak pendatang baru yang berasal dari Cina mengeluarkan produk dengan harga yang sangat miring. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan besar seperti Nokia atau Samsung itu harus memiliki sebuah advantage sendiri, itu akan identitas HP-nya supaya pembeli itu lebih memilih produknya meskipun harganya lebih mahal, namun memiliki kualitas atau juga keuntungan sendiri bagi pengguna. Lalu ancaman dari barang pengganti atau jasa. Nah, di sini banyak sekali barang-barang yang
bisa menjadi alternatif dari barang-barang pokok yang sudah ada. Itu jadi ancaman bagi bahan-bahan pokok itu sendiri. Lalu ada juga karena agar daya tawar kepada pelanggan serta distributor itu lebih menarik, sehingga sebuah perusahaan memang diwajibkan untuk memiliki competitive advantage. Ya, terakhir untuk pertanyaan keempat, apa aja strategic planning untuk competitive advantage ini? Ya, ada beberapa, cukup banyak ya. Kita sebutkan aja. Salah satunya adalah memimpin pasar dengan segmen harganya. Sebuah produk yang diunggulkan oleh, jadi misalkan tadi HP Samsung, misalkan sebuah HP Samsung Galaxy Mini itu menguasai pasar di segmen harga 1-2 jutaan. Karena apa, dengan harga yang segitu banyak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, meminatinya. Lalu memiliki keunikan dalam produknya. Banyak, misalkan aja Asia dengan bundlingnya seperti Asia Anak Muslim dan Asia Merdeka, itu dia memiliki tema-tema tersendiri, sehingga konsumen itu menjadi tertarik karena adanya sebuah keunikan yang ada di handphonenya. Lalu selanjutnya mengubah struktur organisasi dalam perusahaannya. Di sini hal ini cukup berat ya, maksudnya bisa dibilang sampai bisa reorganizing. Itu mengganti CEO-nya atau mengganti para manajernya, sehingga pemikiran yang ada dalam perusahaan ini menjadi berubah dan dapat menjadi lebih baik lagi karena banyaknya inovasi yang muncul. Lalu membuat produk dan layanan baru. Dengan adanya hal-hal ini dapat meningkatkan konsumen itu menjadi lebih percaya dengan produknya. Semisal Nokia yang baru-baru ini meluncurkan Nokia Lumia, itu adalah sebuah produk baru yang spektakuler sehingga masyarakat itu menjadi kembali mempercayai Nokia. Itu salah satunya. Lalu menguatkan pelayanan serta produk yang sudah ada. Banyak sekali ya, misalkan sebuah operator telekomunikasi Smartfren dengan produk barunya yang memiliki slogan I Hate Slow, itu menawarkan kecepatan internet sampai 14,1 Mbps. Itu adalah yang pertama di Indonesia. Mereka membuat layanan baru sehingga konsumennya semakin setia menggunakan produk dari Smartfren. Lalu mengusung strategi pertama yang ada di pasar atau first in market ya. Jadi semisal semua perusahaan itu belum mengusung teknologi touchscreen misalkan. Pada awal tahun 2005 sangat jarang produsen ponsel itu menggunakan teknologi touchscreen. Lalu ada beberapa produsen EDA yang memulainya sehingga dan akhirnya booming saat iPhone pertama diluncurkan. Itu menjadi tonggak awal ponsel touchscreen di Indonesia, hingga iPhone sendiri yang menjadi trend centernya sangat laris di pasaran. Lalu menyesuaikan produk dengan permintaan pasar. Seperti yang pernah disebutkan tadi, permintaan pasar terhadap ponsel itu cenderung berada di rentang harga 1-2 jutaan. Banyak sekali perusahaan ponsel yang sangat fokus di segmen itu. Contohnya dia Samsung Galaxy Mini,
atau Nokia dengan Nokia 500 dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah contohnya. Dan yang terakhir, mempekerjakan orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik ini kita dapat lihat ya dalam banyak sekali ya, contohnya di bursa karir kemarin itu banyak sekali perusahaan yang ingin mengambil lulusan-lulusan terbaik dari Institut Teknologi 10 November. Lalu jika kita melihat lebih atas lagi, mie sedap ya, mie sedap, perusahaan mie sedap yang baru-baru ini booming setelah sebelumnya sangat didominasi oleh Indomie. Itu karena apa? Mie sedap ini ternyata mengambil orang-orang dari Indomie untuk bergabung dengan perusahaannya, sehingga produk mie instannya itu dapat bersaing dengan Indomie sendiri, karena memang mendapatkan orang-orang terbaik yang berasal dari Indomie sendiri. Oleh karena itu mie sedap sukses di pasaran. Dan mungkin itu adalah beberapa dari strategi planning dari perusahaan. Masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan competitive advantage-nya. Jadi yang pastinya dengan competitive advantage, sebuah perusahaan itu pasti akan dapat bersaing dengan rival.